Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat semua di channel yang sama, itu Psikologi Jalanan. Kita coba kembali mengurai, menyampaikan, tukar pikiran tentang segala pengalaman-pengalaman yang kita alami di dalam perjalanan. Tentu dengan harapan yang pertama, tidak atau jangan cepat-cepat diterima, dan jangan pula kita cepat-cepat menolak, tetapi dengan harapan untuk menggunakan mata, telinga, dan hati untuk menelaah, untuk merenungi, sehingga mencoba mencari apa natijah pelajaran positif yang kita ambil dari perjalanan. Ya, itu yang kami harapkan. Kita menyambung pembahasan yang lalu, yaitu tentang alam jin, yang memang perlu banyak episode tahapan. Dan ini sangat-sangat penting karena dia telah menjerat kehidupan umat Islam hari ini. Sangat-sangat penting. Dikarenakan itu tadi, keterlenaan, kelupaan atau tidak memahami prinsip-prinsip tentang alam jin sendiri. Prinsip dasar yang harus dipahami agar kita tidak terbawa, terlena, terjerat dengan alam jin, yaitu adalah jin dan manusia adalah pelakon-pelakon, aktor-aktor utama dalam bentuk ibadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan malaikat sebagai kekuatan positif yang selalu taat di sisi Allah, menciptakan iblis dengan hawa nafsunya, kesombongannya, yang selalu kejahatannya di sisi Allah negatif. Maka diciptakan lagi dua unsur makhluk, jin dan manusia, sebagai proyek percontohan yang dimasukkan ke dalamnya hawa nafsu, sifat-sifat dari iblis, lalu dimasukkan ke dalam jiwanya sifat ketaatan, sifat-sifat malaikat, lalu dibiarkan beradu di dalam badan itu. Lalu jin dan manusia dibekali mata, telinga, dan hati untuk menguji mampukah dia mengendalikan hawa nafsunya tadi dengan ketaatan yang ada, sehingga dia malah sanggup mengelola bumi ini dengan beribadah kepada Allah menggunakan peraturan Allah di dunia yang berbeda. Jin dengan alam jin sendiri yang diciptakan dari api jin ini, manusia dengan manusia sendiri. Digandengkannya dua makhluk ini dengan unsur yang berbeda juga mempunyai natijah dan pembelajaran ibroh yang sangat banyak kalau kita gali. Dasarnya tentunya 51-56 Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi jangan sekali-kali menakuti alam jin. Jin apa saja? Jin Aladin, Nenek Lampir, Genderuwo, Nyi Roro Kidul, Gerandong, siapa lagi? Jin harimau kumbang, harimau jadi-jadian, apa saja? Macan putih. Semua jin diciptakan untuk ibadah. Manusia sama, karena mempunyai sasaran dan tujuan yang sama. Maka harus difahamkan, malaikat sebagai bagian kekuatan yang selalu taat akan mengkawal, mencatat seluruh tingkah laku jin dan manusia. Maka di tengah perjalanan akan ada nanti, akan ada hukuman, akan ada azab, akan ada bencana, akan ada teguran. Begitu juga sudah pihak malaikat. Iblis juga akan sentiasa mengikuti jin dan manusia, menggodanya, merayunya agar lepas dari jalan Tuhan, keluar dari peraturan Tuhan. Itu prinsip dasar. Lalu jin dan manusia tadi ketika perjalanan menyembah Tuhan dengan alam yang berbeda ini, menggunakan mata, telinga, hati, apabila dia berhasil menggunakan mata, telinga, hati ini untuk melaksanakan ibadah, bekerja siang malam, hidup 24 jam ini adalah ibadah, menggunakan peraturan Allah, peraturan Tuhan untuk mengelola bumi ini menjadikan surga di bumi, maka dia akan mendapatkan bayaran surga di dunia
surga di akhirat. Apabila jin dan manusia gagal menggunakan mata, telinga, dan hati untuk mengendalikan hawa nafsunya dengan ketaatan yang dia punya, lalu dia memilih jalan kejahatan, jalannya iblis syaitan, maka mendapatkan neraka di dunia, neraka di akhirat. Yang kita sudah literaturnya surat 7 179 Al-A'raf. Kebanyakan isi neraka jahanam, jin dan manusia punya mata, telinga, hati tidak dipakai memahami, melihat ayat-ayat Allah. Ulaikal kal an'am. Jin dan manusia itu dikategorikan binatang semua. Jadi kita jangan heran nanti kalau ada jin berperangai seperti binatang. Dan juga heran hari ini manusia seperti binatang. Banyak yang tak berpakaian, yang berjoget-joget. Luar biasa, luar biasa. Nanti kita bahas itu. Jadi jangan heran. Jadi kita lanjut. Ketika faktor ini terjadi, maka kita berjalan beriringan. Maka di dalam perjalanan beriringan, berpacu, berolimpiade, berlomba bersama-sama untuk ibadah dengan dua unsur yang berbeda. Api dari tanah, asal-muasalnya. Yang jin akan berketurunan. Yang manusia dari tanah akhirnya dengan sperma sel telur berketurunan. Tapi bahan dasarnya dua yang berbeda. Api tanah, melaju beribadah. Di tengah perjalanan, manusia tadi, dasar pemikiran tadi bukannya serius ibadah, tapi noleh kiri dan kanan, bukan lurus, malah memanggil jin yang sedang beribadah. Uncle jin, om jin, mbah jin, tolong dong, tolong kita mau kaya buat pesugihan. Jin yang nakal oke, tapi ada bayarannya. Apa mbah jin? Nyawa anakmu, janin kandunganmu, aku hisap air susu istrimu, aku buat kecelakaan terhadap keluargamu, no problem. Karena manusianya mengikuti hawa nafsu, no problem. Dapat. Alam jin, tolong dong, kita mau perempuan tapi nggak mau jadi istri, cukup teman tapi mesra. Sudah ajak baik-baik nggak mau, dia mau dijadikan istri kedua, ketiga. Saya nggak mau istri poligami, saya mau cuma teman tapi mesra. Iseng-iseng berhadiah. Oh mudah, kayak minyak pengasih, bulu perindu. Jadi kita sedang berlomba beribadah, tengah jalan kita stop jin tuh, berhenti dulu, kita minta tolong. Maka Tuhan sebagai yang monitor, sebagai pengontrol dengan malaikat, geleng-geleng kepala. Dari situlah lahirlah teguran, lahirlah musibah, lahirlah azab, dan berbagai makna dalam kehidupan. Yang di dalam surat 4 An-Nisa ayat 79 dikatakan, apa saja kebaikan kamu dalam perjalanan itu adalah dari Allah, karunia karena kamu menggunakan mata, telinga, dan hati. Jadi bukan karena kehebatan kamu, karena kerasa kamu bersyukur. Jadi kita yang hari ini masih selamat itu karena rasa syukur. Dan apa saja kejahatan, apa saja musibah yang menimpa dirimu karena perbuatan dirimu sendiri. Maka setiap musibah ucaplah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa-apa yang datang dari Allah dikembalikan kepada Allah. Artinya kita renung introspeksi. Ini pasti kejadian begini, teguran dari Allah, renungan Allah karena Allah sayang ke kita. Tuh, oke. Ketika perjalanan tadi sudah jelas titik dasar, maka kita jangan dirasuki oleh jin, jangan minta tolong ke jin. Kita lihat lagi kisah jin ini. Kita merujuk dulu kisah kepada pendahulu kita, nenek moyang kita. Nenek moyang manusia kita katakan Adam dan Hawa, yaitu di surga. Itu sudah ada kasus bagaimana raja kejahatan, yaitu dari golongan jin juga dikatakan, yaitu iblis. Yang ini dijamin tak akan mati sampai hari kiamat. Dia menggoda Adam sehingga Adam telanjang bulat. Sehingga Adam kehilangan pakaian takwa, sehingga Adam tak punya rasa malu, bertelanjang. Lalu Adam taubat dan dibuang ke surga, sehingga dikatakan iblis musuh yang nyata. Di alam dunia ditunjukkan sampel yang nyata, yaitu di Mekah, di Ka'bah. Makanya kita disuruh, salah satu hikmahnya adalah pergi berhaji. Jika tak mampu haji, minimal 1 kali umroh. Apa? Di sana kita akan melihat spesifik saja, kita langsung terlalu luas, ambil satu makna spesifik, melempar 2 jumroh.
Bagaimana nenek moyang bapaknya para nabi, bapaknya 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nabi Isa seperti itu. Jadi kita lanjut. Mana tadi? Jadi kita lanjut seperti tadi. Jadi bagaimana Ibrahim situ digoda? Ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya, datanglah iblis, maka dilempar. Ketika Siti Hajar di padang pasir juga digoda, dilempar. Jadi prinsipnya, jin atau setan itu sendiri jangan didekati, dilempar. Melemparnya dengan nama Allah. Katakan musuh yang ada. Maka ada melempar 2 jumroh. Diambil batu lemparan yang banyak. Dan kita hari ini bertolak belakang. Kita bukan melempar, kita merangkul, kita sowan, nyun. Kita begitu kepada mbah-mbah, kepada paranormal, kepada orang pintar. Kita harus belajar sejarah ini sendiri agar kita tidak merendahkan derajat kita dan tidak memikul akibat dari kejahatan kita. Mari kita lihat apa tanda-tanda, simbol-simbol dari kejahatan jin orang yang bersekutu. Surat Al-Jin, surat 72, ayat 1 sampai sekian sampai habis. Suratnya surat 72. Yang pertama, kita harus katakan, jangan takuti jin. Jin saja takut, sujud, tunduk kepada Al-Quran. Quran di sini bukan berwujud tulisan huruf, berwujud makna. Kenapa makna kita katakan? Karena yang sakti bukan hurufnya, maknanya. Apa kata jin? Ketika jin mendengar bacaan Quran. Jadi ketika kami mendengar bacaan Quran, inna sami'na, kami mendengar Quranan ajaba, bacaan Quran yang ajaib. Ajaba itu ajaib. Mana jin takjub, menggoncang jiwanya, menyentuh kalbunya, menggoyang pemikirannya, timbul rasa takut kepada azab, timbul rasa gembira kepada ketaatan dan kepada bayaran surga. Itu yang menggoncang jiwanya. Jadi bukan sekedar ajaib, indah suaranya, tapi menggoncang. Maka jin berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami sungguhnya kami sami'na Qur'anan ajaib ajaba. Yahdi ila rusdi, menunjukkan kepada ila rusdi. Khulafa'ur rasyidin, rasyid, rusdi, menunjukkan rusdi hamka, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Khalifah yang rasyid, yang terpimpin, yang lurus. Fa'amanna bi, kami beriman dengan maknanya, dengan ajarannya, dengan penciptanya, dengan peraturan Quran tadi. Lalu kata jin, kami ada 3 golongan. Ada yang kafir, ada yang muslim, yang soleh, ada yang pertengahan, serupa dengan manusia. Tapi kata jin, ketika manusia dan jin disuruh ibadah, ada manusia yang bodoh. Manusia yang merasa keturunan wali lah, merasa keturunan nabi lah, keturunan nenek moyang lah, orang sakti lah. Datang kata jin, memohon pertolongan pada lelaki bangsa jin. Jin itu menjadikan mereka durhaka. Bahasa Arabnya rahako. Samakan kalimat ini, rahako, durhaka. Ada kata haka, rahako. Jadi jin memberitahu bahwa ciri-ciri manusia yang disesatkan oleh jin adalah dia menjadi rahako, durhaka. Mari kita lihat siapa yang memelihara jin nenek moyang. Pusaka nenek moyang lah, saka lah, pendamping lah, jin korin lah. Dalam Islam kita lihat apakah dia menjadi wali. Semua mengaku ini wali, ini ma'rifatnya tinggi, ini tarikatnya. Lihat dari ayat ini, durhaka atau tidak? Kalau dia sholatnya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Anda mengatakan dia itu sebagai wali? Kita bisa paham adat membaca Arab itu susah. Contoh saya sendiri, kita susah membaca. Tuh. Dal dengan dal.
orang Sumatera kadang dal, bidin. Dalnya kita lidah disepit di antara dua gigi. Bidin. Saya sendiri belum bisa. Karena biasa bidin. Jadi kita memahami. Alhamdulillahirabbil alamin, ejaan bahasa daerah oke. Tapi kalau dia mengaku orang alim, dia mengaku wali menyembuhkan penyakit, ketika dia tidak mempelajari syariat macam itu, Anda tinggal. Walad bedot lin, walad dolin, karena susah bedot. Suruh menjadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Roma. Anda tinggalkan. Rahako. Kalau dia mengaku sebagai wali Allah, orang pintar. Tetapi kalau dia dengan kesolehannya, boleh Anda. Tadi harus pisahkan mana yang durhaka. Anda boleh lihat. Itu satu. Ketika dia mengobati orang, ketika dia memberikan pesugihan, ketika dia meraba tubuh pasien, Anda boleh lihat. Anda bentang Quran di depan dia. Oke, orang pintar tolong supillah. Anda tinggalkan dia. Itu rahako. Kenapa? Itu kita akan bahas lagi nanti. Kita harus rajin membaca buku karangan Buya Hamka juga. Umat Islam Indonesia, kata Buya Hamka, 90% dikuasai oleh khayalan dan mistik. Sehingga menelaah agamanya tidak lagi menggunakan akal. Padahal manusia diberi dalil akli, akal. Dia yang penting katanya. Yang penting mitosnya. Oh, yang penting katanya. Sehingga surga itu Siratal Mustaqim adalah serambut dibelah 7. Rambut dibelah 7. Karena tak belajar sains dan teknologi, bagaimana belah rambut? Pakai sinar laser membelahnya, pakai sinar gamma atau beta. Dan serambut itu bagaimana mau menitinya? Tapi pokoknya, jadi tidak lagi menggunakan mata, telinga, hati. Tidak lagi menggunakan panduan dasar kitab suci Quran. Tidak lagi membuka tafsir, membacanya siang dan malam, 5 ayat per hari, 1 ayat per hari. 50 tahun tapi tak tamat membaca tafsir. Nah itu, dengan berbagai alasan, bla bla bla. Akhirnya hanya khayalan. Pokoknya kalau yang bersadat masuk Islam selesai, titik. Mau berzina, berjudi, mau merampok, titik. Mau gosong, hitam masuk, iya. Tapi maknanya seperti itukah? Kita lanjut. Maka perginya tadi, kita berputar tadi, ini melebar di tanah suci tadi digambarkan satu contoh. Maka kita akan melihat banyak kejadian-kejadian. Maka siapa saja harus yang mempunyai, yang meragukan tentang alam jin, coba Anda masuk ke tanah suci. Hajilah atau umroh. Makanya umroh minimal sekali. Banyak makna yang lain di samping ibadah, tapi makna dalam psikologi itu satu. Anda pergi ke sana akan didampakkan jin Anda di sana. Percayalah, tanah suci adalah kaca, mengkaca diri kita. Kita ambil sampel. Berapa banyak kisah-kisah nyata yang di sana. Satu sahabat yang mempunyai orang tua. Orang tuanya pergi umroh tanah suci. Apa yang terjadi? Ketika dia umroh, dia biasa saja. Begitu memasuki Masjidil Haram, dia seperti orang nazak, seperti orang kesakitan. Seperti orang kesakitan, seperti orang lumpuh yang tadinya bisa berjalan. Ketika memasuki area Ka'bah, walaupun dipakai kursi roda, didorong, dia berteriak. Dan dia sama, seolah-olah orang mau mati. Minta dipulangkan ke tanah air, minta dipulangkan. Akhirnya dia dipulangkan. Jadi dia seperti nazak, seperti orang mau mati, sehingga melibatkan ahli kesehatan. Setelah pulang, sampai penerbangan di tanah air, menginjak kaki tanah air, dia menjadi sehat, sembuh. Lalu ajaib, kenapa seperti itu?
Apa yang dia ungkapkan? Selama dikeliling Ka'bah, dia melihat Ka'bah penuh dengan tuyul. Dia nampak genderuwo, nampak tuyul. Katanya orang berjual beli tuyul di sekitar Ka'bah. Banyak langsui, banyak siampa, harimau, macan kumbang, nenek lampir, semua. Dan dominan dia nampak orang menjual beli tuyul. Oke, yang pertama. Lalu setelah beberapa bulan atau memakan tahun, orang tua ini ibu-ibu tua merenung dan hidayah Tuhan sampai ke hatinya. Dia pergi sekali lagi. Ternyata perginya yang kedua, dia tak ada apa-apa. Dan pulang dari tanah suci umrohnya, mukanya berseri-seri seperti muda ketika ditanya rahasianya. Rupanya dia memelihara tuyul, memelihara jin. Dan ketika hidayah sampai, dengan tobat, keinginan membersihkan diri, maka dia selamat. Yang kedua, ada juga di antara sahabat, antara teman-teman, antara yang lain, pergi ke tanah suci. Sampai di sana, dia melihat seseorang yang dia jumpai, orang lain tak melihatnya. Manusia itu penuh dengan tai badannya, busuk dan kotor. Lalu dia mengatakan di dalam hatinya, busuknya orang ini. Maka dia terbawa. Kemana dia pergi? Ke dalam hotelnya, ke dalam asramanya, ke dalam gedungnya, kemana saja dia pergi, orang itu selalu hadir dalam bayangannya. Orang tua busuk, badannya penuh tai, penuh kotoran, penuh najis. Dan dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Lalu sesuai adat di sana, setelah dia beristighfar, membayar fidyah atau membayar dam, membayar kifarat, baru hilang. Apa yang kita tangkap makna di sana? Tanah suci adalah cermin. Kalau kita mengerti, Anda mengerti, itu gambaran jiwa kita. Kita ini kotor datang ke sana. Apakah kita berzina, berjudi, mabuk, berselingkuh, korupsi, molimo, di Jawa. Yang 5, madat, madon, main, mencuri, membunuh. Maka badan itu penuh dengan kotoran. Bukan soal membayar dan membayar kifarat. Allah nampakkan itu sebagian. Kalau masa Rasulullah itu mukjizat bagi kita, jika tak mau disebut mukjizat, karomahnya tanah suci, cahayanya. Belum makna yang lain, ini baru makna kacanya. Yang ketiga, ini kisah. Kalau ini kisah yang terakhir ini dari dosen kami, itu dari dosen ini bercerita, dan dia mengatakan ini dengan kejujuran kisah temannya. Jadi ketika kami kuliah dulu, dosen bercerita. Jadi sahabat dosen ini bercerita, katanya di Mekah itu tempat pembuktian segalanya, tempat menggambarkan jiwa-jiwa kita selama di tanah air. Di sana kita tidak bisa berbohong. Jadi ketika melempar setan, melempar di 2 jumroh, dia melempar batunya, katakan jumroh tadi, melempar katanya, diambil 1 batu dilempar, dia mengalami kejadian yang aneh dan pelik dan ganjil. Setelah dilempar, ketika ingin mengambil batu kedua, begitu melempar, dia merasa ada yang mengganjal di tangannya. Ketika dia lihat tangan tadi, ada sesuatu yang jatuh, dia buka, batu tadi ada lagi di tangannya. Dia lempar sekali lagi. Lalu merasa batu yang sudah terbang tadi, batu yang sudah terbang jauh, dia melihat, tapi dia merasa ada lagi batu itu menempel di tangannya. Dia lihat ada lagi. Sampai 7 kali dia melempar. Ketika lemparan terakhir, dengan tekad, dengan rasa ketakutan bermohon kepada Allah, ya Allah lindungi aku, apa kejadian ini, beristighfar dosa-dosaku, dia melempar. Dan di lemparan terakhir, dia merasakan batu tidak ada lagi di tangannya. Maka dengan berkeringat menggigil, dia coba membuka tangannya di lemparan yang ke-7. Dan ketika membaca, di situ tertulis bacaan yang menyebabkan dia menggigil. Lemas lututnya. Apa tulisannya sahabat? Sesama setan dilarang saling melempar. Macam tulisan di Jakarta, sesama bis kota dilarang mendahului. Rupanya
Setan-setan yang ada di tanah suci, di tanah itu marah. Anda juga setan, Anda juga berzina, judi dan mabuk. Kenapa Anda lempar kami? Maka ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Karena ini adalah dari dosen kita yang bercerita, dan dia mengatakan itu pengalaman yang temannya bercerita. Ya, dengan pengalaman saya meyakini. Karena Januari 2020 saya berkesempatan umroh dengan izin Allah, dan tentunya dengan pertolongan kakak saya, seorang kakak yang dokter, dengan hajatnya mengumrohkan saya saat itu. Dan tentu terima kasih yang sangat banyak. Itu telah membuka mata. Saya mengalami sendiri perjalanan di sana. Hanya sepele, hanya soal sendal. Saya membawa sendal Jepang, sendal yang biasa disiapkan di rumah, dan membawa sendal yang bagus. Dari tanah air saya sudah pikirkan, sandal yang bagus ini, terompa yang bagus, yang lembut, kita akan pakai sampai ke Mekah dan pulang untuk ke Indonesia, untuk kebaikan. Karena bagus, jangan dipakai ke Mekah. Karena yang pertama, mungkin nanti takut hilang, takut kecurian, karena kita belum pernah sama sekali pengalaman. Baru kita tahu ternyata sendal itu boleh dibawa ke dalam masjid dibungkus. Tak ingatkan letak di luar. Seperti pengalaman di masjid di kita di sini suka hilang. Pengalaman kita sehari-hari di masjid bawa sendal yang buruk, maka kita bawalah. Jadi diniatkan dari tanah air bawa sendal yang bagus, tidak untuk ke Masjidil Haram, hanya untuk naik pesawat sampai Mekah pulang ke Indonesia. Sendal Jepang yang baru dibawa sholat di Mekah, tapi kualitas bagusnya di bawah sendal yang itu tadi. Lalu setelah di sana, saya pakailah sholat, no problem. Hari kedua, kaki saya pecah dan menyembur darah dari telapak kaki. Kita tidak boleh langsung bicara mitos. Kita bahas dengan sains dan teknologi. Pertama, cuaca di situ ekstrim. Siang hari terlalu panas dan berangin. Jadi kita paham, kulit akan mengering, kemudian kelembapan berkurang, dan menimbulkan rengkahan. Itu tentu ada efek. Apakah hormon, saya tak tahu, kajian kedokteran yang jelas ada efek terhadap kulit kita dan selnya. Pada malam hari terlalu dingin dengan angin yang sangat kuat. Jadi siang panas siang, maka semen-semen, atap-atap yang dilapisi semen mudah merengkah. Maka begitulah analogi, kaki kita akan merengkah, jadi pecah. Oke, kita terima secara sains. Lalu saya beranggapan ini adalah karena cuaca. Ya, memang faktornya. Tapi ketika selesai sholat, saya merenung. Sudah begini, kenapa tak sembuh? Karena masih berdarah. Saya nggak bisa pergi ke sana untuk datang di waktu subuh, waktu malam, keadaan sakit. Tiba-tiba ketika sholat dalam sendirian di hotel, keluar air mata. Terdengar suara di hati. Bukankah kau meniatkan sendal yang kelas nomor 2 untuk pergi ke Mekah? Keluarlah air mata. Sendal itu saya sedekahkan kepada sahabat. Sendal yang bagus, yang empuk dan lembut, saya bawa ke Masjidil Haram. Saya bungkus dengan plastik. Hari itu juga darahnya tidak keluar sampai berapa hari. Dan sendal tak hilang karena boleh dibungkus. Bagi saya itu pembelajaran. Bagi saya itu ajaib. Memang secara sains karena dia sudah lembut, tidak keluar darah. Tapi bagi kita yang sudah meniatkan sesuatu, bukan satu. Ya, demikian saja. Kita ini apa-apa yang ada kebenaran di sini ambil, itu semata dari Tuhan. Jangan ragu menerimanya. Jika ada kesalahan, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, dan meyakini itu salah, itu pasti dari kesalahan saya sendiri. Dan saya mohon maaf, saya akan sempurnakan lain kesempatan. Kesakitan, masukkan telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, demikian. Semoga kita selamat. Assalamualaikum.